Sekarang masuk pintu tol Lenteng Agung 1 ya, untuk menuju ke kampus Politeknik Karawang. Baik, di sini kita bayar tol dulu ya. Bayar tol dulu. Oke, tolnya 16.000 ya. Tol Simatupangnya 16.000 atau tol JOR. Nah, ini sengaja admin membuat video ini dalam rangka ada pertanyaan gimana sih akses kalau kita mau ke kampus Politeknik KP Karawang. Sebenarnya kalau dari Jakarta banyak sekali aksesnya, bisa lewat tol Simatupang ini, bisa tol dalam kota, bisa tol dari Priuk dan lain sebagainya. Namun nanti sampai di Cikunir, Bekasi ada pilihan, bisa lewat tol yang biasa yang di bawah dan bisa lewat tol layang. Ini kita di bawah underground ya. Bisa juga tol layang. Pada umumnya mobil pribadi menggunakan tol layang karena memang relatif lancar. Di atas itu hanya dilewati mobil pribadi. Sementara kalau tol bawah, tol yang lama, itu banyak sekali bus dan truk dan sering terjadi kemacetan. Jadi walaupun jalan tol macet juga. Nah, sehingga nanti kita jadi lama kalau tol bawah itu. Tapi kalau tol atas dari Jakarta ini, dari pintu tol Lenteng Agung 1 tadi relatif 1 jam, keluar di kilometer 53 Karawang Timur. Kalau kita lewat tol bawah, keluarnya di Karawang Barat kilometer 46. Keluar pintu tol Karawang Barat, terus menuju ke Politeknik KP Karawang lebih kurang 10 kilo. Namun kalau lewat pintu tol timur itu kita keluar di kilometer 53. 53 nanti menuju ke kampus Politeknik KP Karawang lebih kurang 10 sampai 12 menit. Oke, kita nikmatin perjalanan pagi ini. Sekarang hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Hari pertama mengantor bagi aparatur sipil negara ya, PNS ya. Namun nanti kita melihat keseruannya kita lewat di jalan tol layang atas. Sekarang masih menunjukkan jam 5 lewat 12 menit. Oke, kita nikmatin perjalanan ini. Sekarang kita persis di depan terminal Kampung Rambutan. Tadi kita masuk di pintu tol Lenteng Agung 1 kilometer 28 ya. Pada saat nanti kita sampai di kilometer 45, kita harus mengambil jalur kiri karena mau masuk ke jalan tol layang Bekasi Karawang. Kalau kita tidak ambil kiri, kalau lurus itu adalah jalan tol menuju ke Priuk. Ke Priuk ya, melewati jalan tol Cacing, Cakung, Cilincing, lewat Pulau Gebang sampai Priuk. Jadi memang bagi yang baru ya akan melewati jalan ini memang lebih awal memahami dulu. Kalau tidak tadi bisa tersasar. Karena di jalan tol ini kalau dia kelewat, mutar baliknya agak mengalami kesulitan. Tapi sebenarnya tidak ada masalah juga. Ada solusi, ada alternatif yang akan dilewati. Sekarang kita sudah sampai di kilometer 34. Tadi kita masuk kilometer 28, sekarang 34, 45 nanti. KM 45 kita minggir mengambil jalur kiri untuk mengambil jalur jalan tol layang.
jalan tol layang Bekasi Karawang Timur. Jadi kalau kita lewat tol layang pasti keluarnya di Karawang Timur, karena Karawang Barat sudah terlewat. Dan ingat, jalan tol layang tidak ada rest area, tidak ada pom bensin, sehingga dipastikan pada saat kita melewati tol layang tersebut agar BBM mobil yang dikendarai dipastikan cukup untuk sampai di Karawang Timur. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita sampai di kilometer 44. Kita harus mengambil jalur sebelah kiri karena kita akan keluar dari tol Jor Jakarta Outer Ring Road masuk ke tol Jakarta Bekasi Karawang Cikampek. Kita keluar dari sini kilometer 45 kita keluar. Nanti ada 3 cabang. Yang ke kiri kembali ke Cawang, yang tengah itu tol layang Bekasi Karawang, sementara yang ke kanan itu tol bawah lewat tol lama. Nah, di sini kita keluar nih. Nih, pemirsa ya, sobat semua, kita keluar. Itu ada tulisannya lingkar dalam Jalan Layang MBZ Syekh Muhammad bin Zayed. Jadi jalan layang ini namanya Jalan Layang Syekh Muhammad bin Zayed. Nah, ini yang ke kiri ini ke Cawang. Hati-hati di sini ke Cawang, sampai lagi di Jakarta. Nah, ini kita masuk sini. Di sini ada cabang lagi. Ada 2 cabang kanan dan kiri. Nah, kita yang ke kiri. Nah, kita kiri jalan layang ini. Nah, itu yang tol lama itu. Oke. Kita masuk jalan layang MBZ Syekh Muhammad bin Zayed. Ini kita lewati dari kilometer 11 sampai kilometer 48. Nanti habisnya tol layang ini di kilometer 48. Kemudian lebih kurang dari 5 kilo dari kilometer 48 itu baru keluar di kilometer 53 pintu tol Karawang Timur. Jadi sekarang kita startnya di kilometer 11. Terus pertanyaannya, kilometer 0-nya di mana? Start awalnya di mana? KM 0 itu dihitung dari Simpang Susun Cawang atau SS Cawang. Jadi di Cawang itu 0 km, di sini sampai 11. Nah, sekarang kita start, ini jalan layang, kita start sekarang di kilometer 11. Nanti habisnya di kilometer 48. Di 48 kita bergabung dengan tol yang di bawah, dengan kendaraan truk, bus dan lain sebagainya, bergabung di kilometer 48. Lebih kurang 5 kilo baru kita keluar di pintu tol Karawang Timur. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya sahabat, di jalan layang tol atas ini memang tidak ada rest area sama sekali. Tidak ada pom bensin, tidak ada warung. Namun ada tempat parkir. Dari kilometer 11 sampai 48 ini ada 2 tempat parkir. Jadi kita bisa pada saat keadaan darurat, misalnya ada kerusakan, ada pecah ban, itu ada tempat parkir, yaitu di kilometer 20 dan kilometer 40. Kita berharap tidak terjadi ada masalah lagi di jalan tol atas ini, karena agak repot memang. Tapi yang namanya musibah kapan saja bisa terjadi. Admin sini pernah mengalami pecah ban dari Karawang di kilometer 31. Sementara kalau dari Karawang tempat parkirnya di kilometer 42, ia terpaksa dibawa dalam keadaan kempes dari kilometer 31 ke 22. Nanti di kilometer 32 baru kita bisa ganti ban serep, karena memang sulit untuk berhenti, dan juga memang dilarang berhenti di bahu jalan.
kecuali berhentinya di tempat parkir khusus yang disediakan. Tapi ingat sekali lagi, hanya 2 tempat parkir saja. Dari kilometer 11 menuju ke Karawang Timur hanya ada di kilometer 20 dan 40 gitu kan. Itu ya sobat ya, untuk diketahui. Ini jalan tol ini kita udah sampai sekarang di KM 14. Kita tadi masuk di 11 ya. 11 itu nolnya dari Cawang ya. Sekali lagi dari Simpang Susun Cawang, startnya 0. Sekarang kita sudah di kilometer 14. Sementara kita nanti sampai di kilometer 48. Dan pagi ini memang relatif sepi. Apalagi ini hari pertama ngantornya para pegawai ya, para pekerja setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau tahun 2021. Dan hari-hari biasa memang kondisinya ya begini, relatif lancar dan cenderung sepi. Tapi kalau di bawah sobat pemirsa, luar biasa. Kita berjuang di tengah banyaknya truk, tronton, bus dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita di atas ini paling ada satu pick up, itu juga nggak berapa buah mobil gitu kan. Ini sekarang kita menikmatin jalan suasana pagi, sangat lancar, jalannya juga terang benderang ya, ada lampu penerangan. Ini sangat baiklah solusi bagi sobat yang akan melakukan perjalanan, yang akan mencari lokasi kampus. Di mana sih letaknya kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang kalau kita dari Jakarta? Ini aksesnya dari Jakarta kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita sudah sampai di kilometer 30. Dan suasana pagi hari ini semakin terang ya. Tadi kita masuk jam 5.12. Jam 5.12 di pintu tol Lenteng Agung 1. Sekarang menunjukkan jam 5.40, lebih kurang 28 menit kita dari tol Jor tadi ya ke tol layang Bekasi Karawang ini. Sekarang sudah sampai di kilometer 31. Jadi dikurang 29 atau 30 menit dengan kecepatan rata-rata 70 sampai 80 km per jam. Ini kita jalan santai. Sebenarnya kalau dari kilometer 11 pertama kita masuk tol layang sampai kilometer 48, itu kalau lari-lari kecepatan 90 sampai 100 nggak sampai setengah jam, paling maksimal setengah jam. Karena memang relatif sepi. Inilah kondisinya ini. Jauh di depan sejauh mata memandang, dan di belakang juga jauh sekali kendaraan, jarak sekali. Tapi kita menikmatin, inilah namanya jalan tol. Dikatakan jalan tol, jalan bebas hambatan ya begini. Kalau di bawah sekarang berjuang dengan kemacetan. Bersama dengan truk-truk, tronton menuju Pulau Jawa ya, dan sekitarnya. Kemudian juga bus, apalagi kalau dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur menuju Jakarta jam segini, wah luar biasa busnya banyaknya itu. Apalagi juga hari pertama masuk kerja hari ini setelah merayakan Lebaran, sehingga padat sekali di bawah. Namun di atas ini kondisinya kita bisa menikmati jalan tol bebas hambatan. Lampunya terang benderang, lampu penerangan jalan sangat memadai. Itu di depan kita sebelah kanan di kilometer 34 ya, sudah sama-sama kelihatan gedung pencakar langit. Deretan gedung pencakar langit itulah namanya Meikarta. Meikarta ya, katanya dia bikin kota juga, banyak gedung-gedungnya seperti
cendawan tumbuh berjejer di sepanjang jalan tol kilometer 34, 35. Lebih kurang 1 kilo. Sebelah kanan kita ini gedungnya semua. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di kilometer 36.800 ya, ada sepertinya salah seorang yang mengalami gangguan jiwa ya, tanpa baju, berjalan di tol layang atas ini. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Dia juga berjalan berlawanan arah. Sementara di sini mobil kan kecepatan tinggi, dan juga dia lewat di bahu jalan, kadang-kadang tidak kelihatan. Ini juga informasi bagi petugas jalan tol layang ya, jadi bisa mengantisipasi warga semacam ini kok bisa sampai naik masuk di tol layang ini jalan kaki, tanpa baju, tanpa alas kaki. Jadi sangat membahayakan itu. Memang dari sini tidak begitu kelihatan karena dia di seberang jalan sebelah kanan kita berlawan arah dengan mobil-mobil yang menuju arah Jakarta. Nah, itu kita sangat prihatin. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa terhadap orang tersebut. Tanpa terasa kita sekarang sudah sampai di kilometer 39. Bentar lagi 39 ini menjelang 39.800 ya, atau kilometer 40. Itu kalau jalan tol bawah, jalan tol lama itu rest area kilometer 40 yang cukup besar ya, lengkap. Ada pom bensin, ada masjid, ada tempat istirahat yang sangat memadai. Namun kalau dari atas ini tidak kelihatan. Ini kilometer 39.800 kita lihat hanya itu sebelah kiri kita menara masjidnya kelihatan, menaranya aja itu sebelah kiri itu rest area di bawah, itu rest area yang cukup luas ya, menampung kendaraan. Namun kalau di atas sekali lagi tidak ada rest area, tanpa rest area. Yang ada hanya tempat parkir. Sebentar lagi kita, ini kilometer 40 ini ya, setelah kita ketemu tempat parkir. Nah, ini sudah ada tandanya sebelah kiri. Ini sebelah kiri ini tempat parkir, tuh tulisannya 1 km tempat parkir darurat. Jadi 40 km 40 menjelang 40 ini atau menjelang 41 ada tempat parkir bagi kendaraan darurat atau selepas sekedar istirahat sejenak untuk memarkirkan kendaraannya. Di sini daya tampung juga sangat terbatas, lebih kurang 10 mobil saja. Ini kita lihat, kita pelanin. Nah ini ya, ini tempat parkir. Nah ini sobat ya, itu sudah ada yang parkir, itu sudah ada yang parkir. Nah, lebih kurang 10 mobil. Oke, kita lanjut lagi. Udah habis tempat parkir. Tadi satu di kilometer 20, sekarang di 40. Nanti kita 48 atau kilometer 48 berakhirlah jalan tol layang ini. Habis, kita akan bergabung dengan kendaraan lewat tol bawah yang dari Jakarta dan sekitarnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita kilometer 46 ya. Kalau lewat tol bawah di kilometer 46 ini ada akses keluar di pintu tol Karawang Barat menuju kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Nah, itu sebenarnya kalau suasana semakin terang ini ya, sudah menunjukkan jam 5.52. Sekarang jam 5.52. Berarti kita kurang 40 menit ya dari masuk Lenteng Agung Barat tadi. Lenteng Agung 1 tadi ya. Nah, ini sekarang 46.
Di bawah sini ada pintu keluar tol Karawang Barat, bisa juga ke kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang kalau dari Jakarta. Kalau kita lewat jalan tol atas ini, sekarang kilometer 47, ini sudah mulai turun menuju kilometer 48, 47,600 ini kan sekarang. Nah, ini di depan kita 47,800. Oke, berakhir di kilometer, nah ini 48, habis tol layang. Di sebelah kanan kita sudah kelihatan, kendaraan-kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, itu dari Jakarta, dari Bekasi dan sekitarnya, sudah sekarang bergabung di sini, campur dengan kendaraan lain yang dari Jakarta. Kita lewat atas, sementara mereka lewat tol bawah, sama-sama tol. Nah, ini dari 48 ini lebih kurang 5 km, nanti ada akses keluar pintu tol Karawang Timur. Dari pintu tol Karawang Timur menuju kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang lebih kurang 10 sampai 12 menit saja. Nanti kita coba lihat ya, sekarang kita sudah di kilometer 49 sampai kilometer 52,600 kita siap-siap keluar ya. Kilometer 53 keluar Karawang Timur, Kelari, kawasan industri. Itu ada tulisannya. Karawang Timur, Kelari, kawasan industri, keluar di kilometer 53. Ini sekarang kita sudah mengambil jalur tengah ya, mau ke jalur lambat. Cuma di sini memang banyak iringan truk. Nah, ini depan kita truk semua ini. Truk menuju Pulau Jawa, Cirebon, Tegal, Semarang dan sekitarnya. Ini lurus, jalan tol ini lurus sampai nanti masuk tol Cipali. Sekarang kita ngambil jalur paling kiri karena kita mau keluar. Jalur paling kiri keluar di kilometer 53 Karawang Timur, Kelari. 53 persis 53,800 kita keluar dah. Habis jalan tol, sudah keluar. Sebentar lagi kita akan membayar tol di pintu tol menggunakan e-tol atau e-money. Nanti kita lihat, kalau tadi kita masuk di Tanjung Barat 1 tadi tolnya 16.000, itu sampai kilometer 45, yaitu kita masuk sebelum masuk ke akses tol layang dari kilometer 11 sampai kilometer 48 ini kita bayar lagi. Nanti kita lihat berapa bayarnya sekarang ini. Untuk informasi bagi sobat yang akan melakukan perjalanan mencari lokasi, mana tahu akan berkunjung, akan mendaftar dan lain sebagainya, karena sekarang tahun akademik baru ya, sedang proses penerimaan taruna baru. Sekarang kita akan bayar tol dulu ya. Kita bayar tol. Di depan ada kecelakaan itu dengan petugas. Oke, 20.000. Dari kilometer 11 sampai 48 kita bayar 20.000. Tadi dari tol Jor tadi Tanjung Barat ke kilometer 45 16.000. Berarti kita ada 36.000. Udah tidak bayar lagi. Sampai ke kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang tidak ada bayar lagi, sudah jalan biasa. Ini kita sudah keluar ya, keluar tol. Suasana pagi ini sekali lagi hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 6 tepat. Nah, 6 tepat. Berarti kita lebih kurang dari tadi itu
48 menit saja. 48 menit kita sampai di sini. Masuk tadi 5.12, sekarang jam 6. Itu kan dari Tanjung Barat ya, Pasar Minggu Tanjung Barat ya. Kita masuk tol sampai di Karawang Timur ini hanya 48 menit. Itu juga kecepatan mobil lari sedang, bahkan cenderung tadi rata-rata 60 km saja per jam, karena memang sesuai aturan jalan layang itu diperuntukkan untuk kecepatan lebih kurang 60 km per jam, tidak boleh lebih. Namun kadangkala karena sepinya orang terlena, ada juga yang lebih sampai 80, 90 dan 100 bahkan ya. Jadi itu sebaiknya jangan kita melanggar. Kita harus ikuti aturan yang ada untuk keselamatan kita bersama. Peraturan dibuat pemerintah adalah untuk keselamatan kita bersama di jalan raya. Kita mungkin selamat, kita harapkan orang lain juga bisa selamat. Nah, ini ada pertigaan ya. Karena ke kanan itu terus ke Cikampek, Subang, Cirebon. Kita ke kiri, ini kita ke kiri, ambil ke kiri. Ini traffic light ya. Kita ke kiri. Ketemu traffic light yang pertama, kita ke kiri. Ke kiri. Terus naik flyover, itu di bawahnya rel kereta. Rel kereta atau di sebelah kanannya stasiun Kelari. Kalau dengar stasiun Kelari di Karawang, itu di sini tempatnya. Kita sekarang ada barang pengendara jatuh ya, diselamatkan sama petugas itu. Kasihan yang habis belanja, bawaannya jatuh. Sepertinya satu karung sudah diambil kembali. Nah, ini sekarang kita naik flyover nih, nanjak. Di bawahnya rel kereta. Rel kereta dari Jawa ke Jakarta atau Jakarta ke Jawa. Di sini ada pemberhentian stasiun Kelari tapi khusus kereta ekonomi. Nah, ini ada stasiun di sini. Nih, di bawah nih rel. Jadi ya, kereta untuk dari Jakarta menuju ke Jawa atau ke Bandung, atau dari Jawa menuju ke Jakarta. Ini tidak berapa jauh dari sini. Sebelah kiri kita terminal bus Kelari. Nah, terminal bus Kelari ini suatu saat nanti kita review juga dari mana saja bisnya, kemudian dari terminal ini bagaimana akses ke kampus gitu kan. Jadi di sini sebenarnya tersedia banyak bus jurusan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera juga. Nah, ini terminal sebelah kiri ini. Ini ramai mobil nih. Bis itu Agramas, ada Sindoro Tunggal Jaya ke Jawa, itu banyak sekali, Sinar Jaya dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah sebentar lagi kita bertemu lagi dengan traffic light yang kedua atau lampu pengatur lalu lintas, lampu merah yang kedua. Nanti kita belok kanan masuk ke jalan baru atau jalan lingkar Tanjung Pura Kelari. Karena kalau lurus masuk ke kota Karawang. Nah, kita tidak ke kota, tapi kita menuju kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Nah, sebentar lagi sudah samar-samar itu kelihatan lampu merah atau traffic light. Kita ambil posisi ke kanan. Ke kanan ya. Kalau dari sini ya lebih kurang 5 menit 10 menit sudah sampai di kampus. Dan untuk kondisi jalan ini kita ke kanan. Lebih kurang 300 atau 400 meter sebelum kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang ya. Ini ada pom bensin sebelah kiri. Nah, ada juga pom bensin sebelah kanan. Sebelah kanan ada lagi pom bensin. Jadi ada 2 pom bensin. Kampus lebih kurang 300 meter lagi kita ambil jalur kiri. Karena ini pagi ini padat sekali dengan sepeda motor ya, sobat semua. Nah, ini sebelah kanan kita itu juga ada pom bensin ya. Kita sudah sama-sama melihat pagar kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Persis sekarang menunjukkan jam pukul 6 lewat 12 menit.
Jadi dari keluar pintu tol Karawang Timur tadi ke kampus ini lebih kurang 12 menit. Dan kita masuk di gerbang. Inilah gerbangnya kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Pagar sudah terbuka lebar. Kita ditunggu oleh security. Kita di sini menerapkan protokol kesehatan ya. Kita buka kaca dulu, cek suhu. Selamat pagi Kang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya baik, cek suhu. Gimana Kang? Normal suhunya? Alhamdulillah, terima kasih. Makasih Kang ya. Iya, Bapak. Oke, assalamualaikum. Baik, demikian para pemirsa, para sahabat semua, demikian perjalanan kita dari Jakarta Selatan ke kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Semoga bermanfaat. Silahkan like and share dan subscribe video ini agar bersemangat membuat video berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan pada video berikutnya.